Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa qurratu ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wasilal asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar ati sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada billahi wa iqbalih amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, pemuka-pemuka masyarakat, pimpinan majelis, Nurul Mukhlisin, seluruh daripada pengurus rombongan Maulid Al-Habsyi, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya jualah kita sama-sama berhadir, berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia wal akhirah, meninggal dunia husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, rencana penutupan kita habis ya. Nah tadi oleh panitia Habib tadi berhalangan karena daring sini. Nah jadi diminta ulun mengisiakan untuk penutupan. Nah jadi mudah-mudahan kita doakan Habib cepat sembuh dan mudah-mudahan beliau terus berdakwah menyiarkan ajaran datuk beliau untuk kemaslahatan umat beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Jadi nang kada rugi adalah orang yang beriman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Sayyidina Jibril. Dan Sayyidina Jibril batakun lawan Rasulullah, "Ma iman?" Apa itu iman? Nabi kita beliau pun menerangkan tentang iman, yang mana pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama iman kepada Allah, ayyukmina billah, bahwasanya kita beriman kepada Allah mesti mengaji sifat 20. Jabah bersokumpul ke hari bila orang kada pernah mengaji sifat 20 mulai 15 tahun, nah itu sudah kena dosa. Jadi mesti wajib mulai umur 15 tahun wajib menuntut ilmu sifat 20. Datang ke guru-guru bawa kitab sifat 20, minta lajari supaya iktikad ahlus sunnah wal jamaah. Awaludin ma'rifatullah, awal agama ialah mengenal Allah. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqani. Awal-awal yang diwajibkan atas seorang hamba ialah mengenal Allah dengan yakin.
Jadi mesti belajar tauhid. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah. Wajib kita percaya bahwa malaikat Allah itu ada. Kemudian iman kepada Rasul-Rasul Allah 25 nang wajib. Kemudian iman kepada kitab-kitabnya Allah. Waktu kubihi kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa taala nang wajib kita ketahui 4. Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Kemudian hanya kita percaya dengan hari kiamat. Tentang kejadian hari kiamat wajib kita ketahui. Alam gaib, kubur, mahsyar, itu semua wajib kita percaya. Umpamanya aku jasa kada percaya kubur itu ada nikmat dan ada siksa. Kulit ini jadi darat tuh batang banyu. Apalagi kita di negara ya, kalau menanam di dalam banyu. Makanya orang Jakarta melihat, orang Jakarta tuh melihat kita menanam mayas, ini luar biasa kagumnya. Kenapa? Dalam banyu kok bisa ya? Dalam banyu kau menanam kan luar biasa. Jarang-jarang ada di negara aja ada nang kau menanam mayat di dalam banyu. Nah, ujar Rasulullah, al-qabru imma raudatan min riyadil jannah aw hufratan min hufari niran. Ujar Rasulullah, kubur itu bisa jadi kebun-kebun surga dan bisa jadi lubang daripada lubang neraka. Jadi bagian yang masuk. Amun kita lihat sekali pintas, sama kubur tuh. Ya Allah, apalagi kita di dukuh itu sama aja. Padahal di dalamnya lain punya tuh. Ada yang jadi kebun surga, ada yang jadi lubang daripada lubang neraka. Bagian nang masuk. Bila nang masuk, penuntut ilmu, sembahyang 5 waktu, ketujuh baca salawat, sekarang kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Bila nang masuk tadi sembahyang kada, menuntut kada, puasa kada, maka kuburnya jadi hufratan min hufari niran. Makanya paling cepat menerangi kubur itu dia bagus kubur salawat. Jadi pian di rumah itu sambil baca japai salawat, bahkan daratan salawat. Ringkasnya baampih baca salawat itu masuk jamban aja. Bila masuk jamban selesai salawat, keluar lanjut lagi salawat. Di dalam kitab 300 salawat sehari kadang mengenai akan kepakiran. Nah, jadi supaya jangan pakir ilmu, pakir harta, pakir amal, ya pakir itu 3. Ada pakir ilmu, pakir amal, pakir harta. Supaya jangan mengenai akan kita dan zuriat-zuriat kita kepakiran, jaga sembahyang 5 waktu dan usahakan salawat 300 sehari. Tapi selebihnya. Nah, itu pesan apa? Guru Sukufi. Dan kita berkeyakinan bahwasanya qada dan qadar Allah itu pasti terjadi. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Sesuatu yang kada dikehendaki Allah kada mungkin terjadi. Nah, apabila orang sudah meyakini yang demikian, tenang hatinya. Tenang. Kenapa? Sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Berkeyakinan bahwa hidup di dalam dunia sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan bahwa Allah sudah mengatur segala-galanya, disitulah batin kita ditenangkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian sesudah beriman wa amilus shalihat, beramal saleh. Apa itu amal saleh? Sembahyang 5 waktu, baca Quran, baca selawat. Nah, itu aja dia berusaha kumpul sembahyang 5 waktu, usahakan berjamaah, baca Quran, baca salawat. Salawat tuh biar sombong ke pahala. Misal nih menyair ada hati ujub tak pahala. Namun baca Quran ujub kalau pahala. Jadi salawat walau ujub tetap pahala. Apalagi kada ujub, apalagi memandang aku kawal bersuara ini ditolongi Allah, mantap lagi. Apalagi waktu membaca salawat memusyahadahkan Muhammad, mantap lagi. Makanya anak-anakku berataan jangan pengoleran 4 kesalawatan. Allah menghindarkan daripada pergaulan yang salah apabila dia tak jadi kesalawatan.
Kenapa? Karena di abad kudu sekumpul roh tadi dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui daripada doa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya ada maulidan umpati, ada burdahan umpati, lah. Jangan pamaulidan dihilir alhamdulillah lah, maju sudah salawatan alhamdulillah. Mudahan kampung kita baru jaya berkah berkah. Nah jadi wa amilus sholihat. Apalagi kita menghadapi malam nisfu Sa'ban. Insya Allah malam Rabu kan? Jadi insya Allah malam Rabu ini kita nisfu Sa'ban. Di dalam nisfu Sa'ban ini Allah menghapus seluruh dosa kecuali orang yang syirik kepada Allah. Nah jadi bila malam nisfu Sa'ban ini sebelumnya minta ampun lawan Allah. Napa garang syirik tuh misalnya gitu. Ikam bila kadang maatar nasi lama kapohon gana itu kada sampai ikam garing. Lalu ini mau ulah nasi lama bayi lalu membawa kadarat sampai ke pohon gana tadi datu ini datu ampihaan garing ulun datu sekalinya imbah maantar bulik orangnya imbah bulik orang mau unjun ke anuannya apa nasan benau mau di pohon tadi ngeliat ini hintalo makannya hintalo tadi habis sekalinya nama anda berbulik maitihi sekali diitihi bilang hintalonya terima kasih datu persembahan diterima datu kepala hilang kami tahu pahmi ini ibaratnya di mana ada majlis ada pahmi ditambah bitin di masjid di Habib Mahdi sampai ke Bajayano ada dua pahmi ini ribet juga pahmi ini berjalan aja ya. Makanya jangan tidak mau holot-holot kan pahmi ini. Ingat yang tiap manusia itu ada kelebihan. Makanya kita umat Rasulullah ini bakal sayang aja. Jangan kita hendak macam-macam. Ini kan jujur aja kayak itu hatinya bersih. Hatinya bersih. Luar biasa paham ini Habib sayang dengan paham ini lah. Nah jadi artinya malam nisfu Sa'ban mudah-mudahan sebelum masuk astagfirullahaladzim ya Allah ulun biasa menggali masalah minta ampun Allah mengampuni. Kemudian ikul walidain durhaka lawan kawitan. Nah malam nisfu Sa'ban hati-hati nang biasa menjawabi kawitan nang mencilingi kawitan nang maulah hati kawitan kada nyaman sebelum malam nisfu Sa'ban minta ampun. Ini anak-anakku berdasar pian bayangkan mama pian manianakan 9 bulan 9 hari payah dia maranakakan pian antara hidup dan mati. Kemudian lama lintuk dimandii disusui ada langsung gana-gana kayak ini sampean tuh lintuk dulu sakali gana kalambat mau karangan wipi bemamai ya Allah untuk bertuah jangan. Nah malam nisfu Sa'ban minta ampun ya Allah ampuni ulun ridai ulun datang lawan mama ampuni ulun ridai ulun. Kita pulang sebagai kawitan. Kita sebagai kawitan sebelum anak minta ampun, sebelum anak minta ridha, ya Allah, ulun ampuni anak ulun mulai nang julak sampai nang bungsu. Anda kediringki anak ini 12. Arambatan maike ya Allah, mestinya salah sambel. Jadi mulai nang julak sampai nang bungsu, habis selesai. Jadi kita sebagai kawitan sebelum anak minta ampun ke malam nisfu Sa'ban kita berdulu maridai. Seorang laki sebelum bini minta ampun seorang laki maridai supaya bini selamat. Kemudian pada malam nisfu Sa'ban Allah kada mengampuni dosa qati'ur rahim orang yang memutuskan silaturahmi. Aku pada hendak berduaan sampai mati. Hati-hati. Kita dalam hati aku kada diisian musuh lawan umat Rasulullah. Selesai. Kalau bersopo itu aku kada diisian musuh lawan umat Rasulullah.
Dia aja orang musuhi kita, tapi di hati aku kada bisa musuh, selesai. Lapang hidup bila kayak nyentuh, ya Allah, ulun kada bisa musuh karena umat Rasulullah berdaan. Selesai. Umpama pangnya kada marwa, ya kita assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tariknya. Anak kalau nanti ya, perempuan aja sih aku besis. 2 kali sudah. Ulun anak berselamatan, pian ke rumah. Aku sampai kiamat sudah nak menjadi rumah ikan. Misalnya dia aja ada bapak Nabi bang disambati orang gila, disambati ahli sihir, diludahi, ditawak tahir unta, ceramah ditawak lawan batu, kayak Sidin behina lah Sidin mulia di sisi Allah. Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab, nama musuhin, nama hina, ujungnya apa? Menderita, melarat. Bahkan akhir daripada perjalanan Abu Jahal dan Abu Lahab, di akhir umurnya menderita luar biasa, sampai Abu Jahal terlonta-lonta ada di isian rumah, guring di jalanan hingga matinya mengenaskan. Sampai dari ini kubur Abu Jahal ada ditumbuhi rumput. Kenapa? Bau buruknya luar biasa. Padahal ibu di batu sudah banyak kayak gunung, tetap aja mengeluarkan nang ada nyaman. Kenapa? Karena membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di hati kita, aku kada diisian musuh lo kata Rasulullah, selesai sebelum malam nisfu Sya'ban. Kemudian Sa'id, orang penyihir, orang yang menyihir, atau orang yang mengupahkan lawan tukang sihir, atau orang yang membawa ke tukang sihir, atau orang yang menunjukkan rumah tukang sihir sebelum malam nisfu Sya'ban bertobat. Ayo cepatnya. Supaya apa? Supaya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam nisfu Sya'ban amalan kita ngapa aja? Sembahyang maghrib, sembahyang hajat. Nah, kemudian hanya membaca Yasin tiga kali. Kemudian ada niat di situ. Niat pertama, ya Allah, ulun minta panjang umur, sehat badan untuk ibadah kepada Dia. Panjang umur, sehat badan. Jangan panjang umur aja. Ya adalah minta, ya Allah panjangkan umur ulun. Sekalinya panjang tapi garing aja. Mengalihi kasihan anak jatuh. Jadi minta panjang umur, sehat badan. Lawan untuk beramal ibadah. Minta panjang umur, sekalinya panjang umur tapi umur saja. Nuntut kada, sembahyang kada, puasa kada, mengalihi panjang umur. Jadi minta panjang umur, sehat untuk taat dan ibadah kepada Allah. Kemudian minta lawan Allah, ya Allah beri ulun ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh yang diterima, rezeki yang halal banyak berkah, mudah mendapatkannya, anak yang soleh dan solehah. Minta lawan Allah. Karena malam nisfu Sya'ban doa akan ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam nisfu Sya'ban doa dikabulkan Allah. Kemudian minta ditetapkan iman dan meninggal dunia husnul khotimah. Sesudah malam nisfu Sya'ban kita menghadapi Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu supaya menjadi orang yang takwa. Nah, jadi wajib puasa Ramadan. Ini malam ini penutupan, jadi dia bisa karena ikutan ya kalau penutupan malam ini kita Ramadan libur ya kalau. Nah, jadi wajib puasa Ramadan. Orang yang kada puasa haram makan siang. Dia nasinya di rumah. Bila siang hari inya makan haram. Padahal nasi itu halal. Tapi manakala inya kada puasa Ramadan, lalu inya makan siang hari nasi yang asal halal jadi haram. Kenapa? Karena diharamkan bagi orang yang kada puasa makan siang hari. Kadang ini ya Allah sekali kada puasa, pasang apa aja tengah hari. Kasihan di rumah. Lawan ibu-ibu lah bila datang bulan, ampun maaf yang karita ibu-ibu. Ibu-ibu kalau datang bulan makan jangan di hadapan anak. Ini asik makan di hadapan anak buah.
Jadi jangan anak, mak kenapa pian kada puasa? Oh jangan mama, aku datang bulan. Datang bulan tuh ngapa mak? Keluar darah. Di mana mak? Kau lah menjawab. Jadi ngatakan dengan makan dia datang anak. Lawan kayaknya beranggapan, oh mama semalam bulan Ramadan makan siang berarti boleh. Nah maka dari itulah seorang perempuan nang haid sunat imsak ada makan. Jadi bahasa hor kayak biasa jangan berniat cuma kayak puasa. Sunat dapat pahala. Pahala sunat di bulan Ramadan seperti pahala wajib. Ujar Imam Ghazali, puasa itu 3 tingkatan. Ada puasa orang awam, ada puasa orang soleh, ada puasa orang khawas. Puasa orang soleh, orang awam, kada makan, kada minum, selesai. Berniat bujur-bujur. Puasa orang soleh, imbah puasa, inya menjaga pulang kada wani nyambati orang, kada yani memfitnah, kada wani menggibah. Kenapa? Karena membatalkan pahala puasa. Kemudian puasa hawas. Mereka puasa Ramadan menjaga hati lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi kita hadapi adalah 2 malam nisfu Sya'ban lawan bulan Ramadan. Nah disinilah wa amilus sholihat. Kita hendak menambah amal soleh, hendak berbanyak-banyak amal soleh di bulan Ramadan dilipat gandakan. Jadi baca Quran, sadang menukar Quran, mana baru bisian Quran. Ampun maaf, minta riba, minta halal. Jangan sampai kita orang Islam gak ada diisian Quran di rumah. TV ada diisian, HP diisian, Quran gak ada. Kenapa? Karena di akhirat dalam kubur ditakutin malaikat. Wama imamuka. Apa ikutan engkau? Jawabannya cuma Al-Quran. Ya Al-Quran nya bisian saja lawan aku menyimpan gak di rumah. Nah jadi jangan sampai diisi HP ada, diisi TV ada, diisi perkakas lain ada, tapi Quran gak diisian. Jangan nukar satu mata. Nukar, Anda Quran, guru kalau bisa membaca, berniat mudah-mudahan anak barang bisa membaca, cucu barang yang membacanya, niat nukar Al-Quran, Anda di rumah. Jangan sampai kita di rumah kada bisa Al-Quran. Abah guru bahari pakai sah. Tuan guru minjam Yasin. Ya tuan guru ada kayak Yasin. Cari-cari. Ada guru aja. Jadi ya tuan guru Quran barang. Kadang dia dengan makan kayak ke rumah. Oh Allah ya Rasulullah. Anta terlaluan kalau Islam tapi kada bisa Quran. Nah ini mudah-mudahan janganlah. Nah jadi sebelum bulan Ramadan siapakan dulu. Nah jadi kesimpulannya wa amilus sholihat, beramal saleh, wa tawassau bil haq, wa tawassau bis sabr. Saling menasihati kebenaran. Ayo kita menuntut ilmu, ayo kita sembahyangan, ayo kita menggawi keberkahan, ayo kehasian. Nah baik-baik bawain kampung supaya kampung berberkah, rumah berberkah, rezeki kita berberkah. Wa tawassau bis sabr. Saling sabar menyabari. Ayo sabar aja, untungnya ikan mengenang kita hidup dalam dunia ini kayak itu pang sudah ujian, ada luput kita dari ujian. Saling sabar menyabari, dan itulah ujar Abah Guru sekumpul bahari. Orang nang awam mengamalkan iman, beramal soleh, kemudian ketujuh menggawi kebaikan, membawai pulang lawan orang. Ayo kita sembahyang, ayo kita nuntut ilmu, ayo kita baca Quran, ayo kita baca selawat. Kemudian kawan ada dapat musibah disabari. Nah, insya Allah barakat kita menuntut ilmu, kita beramal ibadah, kita berusaha untuk beramal soleh. Insya Allah kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya untuk ulun dan pian barataan, dan mudah-mudahan kita barataan dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberi kita rezeki yang halal berkah untuk ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita yang hadir seluruhnya diampuni Allah dosa zahir dan batin kita, dan mudah-mudahan orang tua kita di dalam kubur dilapangkan kubur-kubur beliau, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini seluruhnya diakui Rasulullah menjadi umat beliau, dan mudah-mudahan kita barataan dikumpulkan bersama Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadihin wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala anwar wa sirril asrar wa tariyakil aghyar wa min yasar ati sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashhadul akhyar adadan lillahi karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma rzuqna nazra ila wajhikal karim. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله